Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Oke, di video kali ini tuh saya lebih ke curhat kayaknya ya. Jadi saya tuh agak merasa bersalah juga. Bukan agak merasa bersalah, tapi ya merasa bersalah lah gitu ya. Jadi seperti ini, kasusnya itu ada orang yang komen di video saya, bahwasanya dia itu mengatakan dia itu adalah sebagai korban ya, sebagai korban video saya. Jadi ibaratnya kemakan omongan saya gitu mungkin ya. Jadi waktu saya review itu dan dia beli gitu ya. Setelah dia beli dan barangnya rusak gitu. Ya gimana ya, intinya ya seperti inilah komentarnya. Oke ya, jadi seperti itu ya komentarnya ya, dan saya langsung gimana gitu ya. Oke lah, jadi di video kali ini akan sedikit saya jelaskan ya, dan nanti sedikit akan saya kasih trik-triknya juga atau tips-tipsnya, dan apa juga resikonya ketika kita itu belanja online. Ini khususnya yang kita bahas untuk produk yang murah meriah ya. Jadi ini bukan untuk produk-produk yang memang service centernya resmi, yang punya service center di mana-mana, bukan yang seperti itu ya. Tapi ini untuk produk-produk yang bisa dikatakan untuk kelas menengah ke bawah atau murah meriah gitu ya. Oke, jadi gini ya, untuk produk yang saya review, nah ini yang perlu saya jelaskan dulu ya. Untuk produk yang saya review itu sebenarnya kualitas berbanding dengan harga ya. Kalau barangnya murah, ya nggak mungkin daya tahannya bisa setahan untuk mesin yang mahal ya. Jadi kenapa di review bang kalau kualitasnya itu pasti lebih jelek? Nah, jadi di sini ya fungsi kita review itu bukan masalah mengenai daya tahan aja ya, tapi apakah barang itu bekerja dengan baik atau enggak. Nah, jadi misalkan kita beli barang nih, barang murah ya, barang murah kualitasnya kita udah tahu lah ya dari harga ya. Nah, masalahnya apakah barang itu bisa bekerja sebagaimana mestinya. Misalkan kita punya bor nih ya, punya bor gitu kita beli, memang barangnya murah ya, tapi gitu kita tes RPM-nya malah cuman 10 kali putaran per menit, jelas nggak bisa dipakai kan. Nah itu, jadi fungsi review kita itu adalah untuk mengetes barang itu apakah barang itu bisa bekerja sebagaimana mestinya. Nah yang perlu diketahui lagi, untuk produk yang saya review itu tentunya adalah produk yang bekerja dengan normal. Jadi kalau ada produk yang bekerja nggak normal, itu nggak bisa menjadi patokan bahwasanya produk itu memang semuanya seperti itu. Saya juga pernah dapat produk yang baru beli gitu ya, dan itu tidak bisa bekerja dengan baik. Karena menurut saya itu produknya memang nggak normal, dan itu nggak saya review. Dan alhasil saya beli lagi dengan kualitas yang bisa dikatakan itu produknya normal, dan itu saya review, dan kira-kira itulah gambarannya ketika produk itu normal, kinerjanya seperti itu. Nah jadi dari situ bisa disimpulkan ya bahwasanya untuk produk-produk yang saya review itu adalah mengupas tuntas tentang kinerja mesin itu, apakah bisa menyamai fungsi dengan mesin yang mahal. Masalah kekuatan atau durability itu ya teman-teman pikir sendiri lah ya, teman-teman itu belinya berapa. Nggak mungkin yang murah meriah bisa setahan yang mahal. Nah jadi itu adalah tentang review saya ya, makanya saya itu selalu mereview barang-barang yang murah. Soalnya banyak juga barang murah-murah yang memang speknya nggak memenuhi syarat untuk dipakai. Oke, lalu yang berikutnya yang mau kita bahas adalah resiko ya. Resiko kalau kita tuh beli barang murah ya seperti itu tadi ya, kita belinya online gitu, kita tes malah nggak bisa dipakai, ibaratnya cacat produk gitu ya, yang saya katakan tidak bekerja dengan normal tadi atau cacat produk. Nah disitulah sebenarnya resiko kita ya, resiko kita kalau kita itu beli online. Kalau kita belinya langsung ke toko bisa kita cek ya, bisa kita lihat kualitasnya apakah bekerja dengan baik atau enggak. Kalau kita beli online mau bagaimana gitu, barangnya nyampe dan ternyata nggak bisa bekerja dengan baik. Nah tentunya dalam kasus ini nggak bisa nyalahin saya juga dong, soalnya kan saya itu review barangnya yang memang normal, bukan yang barang rusak yang saya review ya. Kalau memang teman-teman itu dapat yang rusak, nah disinilah akan sedikit mau kita bahas juga ya, bagaimana caranya biar kita itu mengurangi resiko kita itu mendapat yang cacat produk. Oke, yang pertama itu adalah kita itu harus belanja melalui e-commerce ya. Jadi kita itu menggunakan pihak ketiga seperti Shopee, Tokopedia, Lazada. Jadi kita itu jangan belanja langsung transfer ke yang punya barang, itu bisa aja kita ketipu ya. Jadi kalau kita pakai e-commerce itu tadi, uangnya itu nggak akan langsung dikirim ke penjual. Jadi kita itu bisa tes-tes dulu barangnya, karena e-commerce itu biasanya kasih waktu 3 hari ya dalam kita mengetes-ngetes barang itu. Jadi kalau setelah 3 hari kita itu nggak ada komplain, itu biasanya baru uangnya
diteruskan ke penjual. Tapi kalau kita ada komplain itu bisa diperpanjang ya, bisa seminggu bahkan lebih. Kalau komplainnya nggak selesai-selesai itu bisa panjang urusannya. Jadi uangnya itu nggak langsung sampai ke penjual. Jadi dalam waktu 3 hari itu, kalau saya udah tahu kualitas dari produk yang saya dapat itu apakah normal atau enggak, ataukah ada cacat produk atau enggak. Itu 3 hari udah cukup kalau buat saya ya. Jadi saran saya dalam waktu 3 hari itu sebelum sistem selesai otomatis, jangan dianggurin aja produknya sampai sistem selesai sendiri, baru produknya dites. Ya salah siapa gitu kan? Oke, sekarang yang kedua ya. Untuk yang kedua itu saran saya ya, tipsnya adalah teman-teman harus pilih-pilih toko juga. Jangan asal sembarangan toko ya. Jangan tergiur dengan harga murah aja, tapi pelayanannya ribet. Balas chat kita aja itu lamanya minta ampun. Kita mau beli aja susah, apalagi mau komplain. Jelas bakal lebih susah lagi ya, lebih ribet lagi ya. Jadi saran saya biar harganya itu yang normal aja lah. Jangan yang terlalu murah-murah amat, tapi pelayanannya bagus. Supaya kita itu kalau ada komplain, kita itu cepat ditanggapin. Nah, di situ makanya kadang saya itu selalu rekomendasiin toko tempat saya beli ya. Di deskripsi itu biasanya saya sertakan toko-toko tempat saya beli yang menurut saya udah recommended lah. Bukan iklan ya. Oke, lalu yang ketiga ya, tips dari saya itu step by step pembeliannya itu teman-teman screenshot aja untuk bukti di kemudian hari. Biasanya untuk produk murah sekalipun itu ada garansinya, kalau nggak 6 bulan ya 3 bulan, kalau nggak 3 bulan ya 2 bulan, biasanya gitu ya untuk produk-produk murah ya. Nah, itu untuk bukti aja ya, untuk bukti aja mungkin di kemudian hari produknya terjadi apa-apa, jadi kita itu bisa komplain ke sellernya lagi. Terlepas dari 3 hari dari e-commerce-nya tadi ya, yang kita itu cuma untuk mengecek apakah normal atau enggak ya. Setelah konfirmasinya selesai, dan kita itu masih punya bukti untuk komplain lagi apabila nanti memang produknya bermasalah di kemudian hari, dan kita bisa tuntut sesuai waktu yang diberikan oleh mereka, misalkan ya 2 bulan, 3 bulan, atau 4 bulan. Jadi itu fungsinya ya, screenshot itu tadi. Nah, oke ya, jadi itu aja menurut saya ya tips-tipsnya ya, biar sedikit mengurangi resiko kecewa. Terlepas dari 3 hal itu tadi, kalau teman-teman nekat ya beli yang murah ya resiko ya, tanggung sendiri ya. Oke, jadi itu aja yang mau saya sampaikan di video kali ini. Ya, sekedar curhat ya. Semoga juga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jadi kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.